kalau cowok tuh melakukan hal-hal gila Ya. itu karena menempuh jarak sekitar 20 kilo di tengah hutan Baluran itu 20 kilo juga Umroh pakai naik sepeda. Udah di soalnya motivasi saya ada teman mas, teman sekarang sudah sampai Iran nih ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Osa, obrolan santai anak abah. Hari ini gua bertemu sama orang yang unik sih menurut gua. Jadi hari ini gua ada di kaki gunung Sindoro, abis naik bareng. Naik bareng Boleh berkado dengan Mas siapa nih? dengan Mas Agus Pinara. Oke, Mas Agus. Jadi kita ketemu di Gunung Sindoro yang terlantar lah. Tapi intinya kita habis mendaki di Gunung Sindoro. Jadi yang mau gua obrolin di sini, jadi Mas Agus nih, dia percaya nggak percaya naik sepeda dari Lampung ke Mandalika, Lombok. Ada otaknya. Asli sih. Ini Nggak masuk akal ya? nggak masuk akal, ini yang mau gue cari tahu. Sekarang kita langsung aja, Mas, bener nggak nih ini? Jadi kita di tenda tuh ngobrol, katanya Mas Agus nih bener naik sepeda dari dari Lampung ya? Dari Lampung Ke Lombok. ke Lombok Mandalika. Nah, pertama-tama atas dasar apa nih Mas Agus dari Lampung ke Lombok naik sepeda ngapain? Seperti yang kita obrolin semalam ya, Ya. Biasanya kalau cowok tuh melakukan hal-hal gila Ya. itu karena asmara lah. Weh, edan, asmara bos. Iya. Terus Ya itu aja sih, dasarnya itu aja. Kemudian daripada saya lampiaskan ke hal negatif, ya, ya kan, karena saya suka hal-hal yang positif, ya udah saya lakukan dengan bersepeda karena emang hobinya bersepeda. oh emang dasarnya suka sepeda aja. Sepeda. Cuman Oke. sebelum itu belum pernah sih sampai touring sejauh itu. Gila. Berapa jaraknya berapa kilo ya? 1.700 kalau di total. Mampus lu, hitung aja 1.700 tuh. Berapa hari? Berarti Total perjalanan 14 hari. Perjalanan sepedanya aja itu 14 hari. 14 hari. Serius? Berarti 2 minggu. Iya, 2 minggu. Oh beneran dari Lampung ke Lombok Iya. 2 minggu. Saya bikin 2 etapa waktu itu. Uh-huh. Jadi dari Lampung ke Jogja, terus Iya. lanjut lagi Jogja ke Mandalika. Dan sepedanya sepeda Itu apa? totalnya. Sepedanya federal. Jenisnya MTB federal. Berarti selama 14 hari perjalanan. Iya. Nah, Mas Agus ini aktivitas sehari-harinya apa kok bisa sampai 14 hari ninggalin? Saya Pekerjaan? seorang guru. Oh, guru. Iya. Dan guru di SMP, SMA. Oh, SMA. Iya, Nah, SMA itu bisa sampai negeri. 14 hari. Bisa izin. Oh, Kalau di izin. sekolah bisa. Oh, SMA negeri, sorry tadi dipotong. SMA negeri SMA mana? Negeri 1 Tanjung Sari. Tanjung Sari. Nih, kalian yang nonton murid-murid nih, gurunya udah sampai naik sepeda ke Mandalika. Udah pada denger dia ceritanya. Serius? Mereka udah pada denger. Responnya apa? Ya antusias lah, yang pasti hebat. Terus mereka bahkan ada yang pengen bersepeda juga. Oh, jadi termotivasi. Termotivasi, alhamdulillah. Wah. Jadi dengernya aja asli sih. Maksudnya kayak Nggak percaya. banget. Saya termasuk orang yang Tadinya nggak percaya. nggak percaya sih. Karena denger cerita doang kan, maksudnya ini naik sepeda ke sini tapi ini ketemu langsung sama orangnya loh, dari Lampung ke Mandalika. Iya. Gila. Itu Mandalikanya pas ada acara MotoGP nggak? Sebelum. Jadi waktu itu MotoGP di Maret. Iya. Saya sampai Mandalika tuh di Januari. Awal Januari. Berarti perjalanan udah dimulai dari Desember. Desember itu pas libur sekolah sih sebenarnya. Oh. Iya, Kan Desember libur sekolah anak-anak. iya, makanya bisa jalan. Tapi ada cuti, maksudnya izin beberapa hari, kan harusnya tanggal 2 sudah masuk, saya masih dalam perjalanan. Oke. Nah, hal-hal yang bikin seru dan bikin menarik selama perjalanan dari Lampung ke Mandalika apa Hal tuh? yang paling menarik menurut saya, jadi saya itu nggak kenal dengan orang-orang di daerah itu, tapi mereka sangat antusias untuk menjemput saya. Itu yang sangat antusias. Sih. Jadi saya di tiap daerah ya, dari Lampung sampai ke Mandalika, itu di tiap daerah itu sudah ada yang ngejemput, ya. Ada bahkan sampai dianterin. Jadi pagi itu saya mau bersepeda sudah dianterin sampai misalnya perbatasan kota gitu. Itu udah dianterin.
Oh. Jadi antusiasnya luar biasa. Itu hal yang menurut saya ya luar biasa lah gitu. Iya. Lebih tepatnya kayak komunitas nggak sih? Iya, komunitas MTBFI namanya ya. Oh, Mountain MTBFI Bike with Federal Indonesia. gila, thank you nih ya udah ketemu nganterin jemput Mas Agus dari Iya, luar biasa gila. pokoknya teman-teman MTBFI. Luar biasa. Asli. Dan yang nggak enaknya deh selama perjalanan. Yang Itu kan menariknya ya, yang menariknya yang nggak enak apa nih? Saya tuh bener-bener kemarin tuh sampai nangis ya Mas ya. Serius? Iya Kenapa? serius, karena sampai di Kendal itu saya sampai jam 8 malam. Kemudian turun hujan. Terus target saya itu kan sampai Semarang. Karena di Semarang tuh sudah ada teman yang mau ngejemput. Tapi udah sampai 8 di jam 8. Kemudian kan nanjak itu ya, tanjakan saya lupa namanya. Iya. Ada tanjakan gitu udah lelah pokoknya saya nanjak itu sampai Kendal udah pokoknya fisik saya udah benar-benar drop lah ya sampai Kendal itu. Tapi saya harus sampai di Semarang karena di Semarang tuh teman-teman sudah pada nunggu gitu. Sampai teman-teman tuh bilang pokoknya sampai jam berapa aja kami tunggu. Wah, jadi gila. di situ saya harus gimana gitu. Saya mau lanjut, saya udah nggak kuat, saya mau bilang nggak kuat nggak enak kan dengan teman-teman itu udah ditunggu. Akhirnya tetap saya paksakan dan alhamdulillah sampai jam 11 malam saya sampai Semarang. Rencana planning awalnya mereka tuh nungguin Mas Agusnya sampai dari jam berapa? Planning awalnya? Dari sore. Wah, sebenarnya sih malahan teman-teman yang mau ngejemput itu sudah mantau saya dari saya berangkat. Gitu. Oh. Ya, jadi dia sudah tahu nih ada peturing gitu. Bahasanya peturing padahal saya baru pertama kali gitu. Oh gitu. Tapi mereka sudah bilangnya peturing. Ada peturing mau melintas ini gitu. Waduh, mereka selalu mantau gitu. Udah sampai mana gitu. Yang dari Semarang tuh bahkan saya nyampe Tangerang tuh udah sampai mana Mas? Iya. Gitu. Oh, luar biasa. Itu hal yang luar biasa. Mungkin apa ya? Mungkin karena karakteristik orang-orang Indonesia tuh kan kayaknya jiwa Ya. tolong menolong kan Luar biasa itu. Parah sih. Sampai dijemput yang kita nggak Mas Agus tapi kenal nggak sama orang itu? Nggak kenal sama sekali. Jadi saya jadi ada teman di Lampung gitu nge-share foto itu di grup MTBFI. Ada teman mau melintas nih di daerah sini gitu. Jadi teman-teman udah antusias langsung dipantau minta nomor WA segala macam. Luar biasa. Ya siap Mas, hati-hati Mas. Karena nih kita abis naik gunung ada sedikit porter yang mau balik. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang apa aja sih yang dibawa selama perjalanan mendaki? Makasih Mas. Siap. Nah, sorry ya kepotong ya. Nah, peralatan apa aja yang dibawa bisa sampai dari Lampung menuju Mandalika? Ya, kan kesesat atau nggak tahu map atau gimana kan? Enggak sih Mas, kalau tersesat karena saya dari sebelum berangkat itu sudah udah planning ya, sudah packing segala macam. Bahkan rute itu sudah saya buat. Hari pertama saya melewati kota ini sejauh ini. Pokoknya sepanjang jalur itu udah saya buat, udah mapping lah bahasanya. Udah mapping. Jadi kalau untuk kesasar insya Allah enggak, apalagi saya lah yang jalur dilalui itu jalur lintas kan lewat Pantura. Iya. Barang-barangnya apa aja yang dibawa? Yang pasti peralatan pribadi. Kemudian yang paling utama sih sebenarnya peralatan sepeda itu paling utama. Apa aja tuh peralatan sepeda apa aja? Mulai dari ban luar ya, cadangan, rantai, kunci-kunci, apa lagi ya? Udah itu aja sih. Yang paling riskan untuk terjadi trouble di jalan itu aja, ban, rantai gitu. Itu aja. Tadi kan udah disebutin semua tuh peralatan pribadi, peralatan sepedanya sendiri ya. Nah, terus budget yang dikeluarkan nih selama 14 hari ya. Asli, gua habis pikir. Awalnya sih saya nggak memperkirakan ya budget yang harus saya keluarkan berapa, yang penting saya jalan gitu. Tapi setelah pulang saya total budget ya sekitar 5 jutaan. 5 juta. Ya. Itu sampai Mandalika apa PP? Iya, sampai PP. Sudah sama pesawat. Oh serius? Iya. Masih cuma iya. Saya pesawat itu dari Mandalika ke Jakarta itu cuma 700 waktu itu. Lombok? Iya, Lombok ke Cengkareng? Iya. 700, terus dari Cengkareng ke Lampung naik apa? Naik, alhamdulillah ada kawan yang punya travel. Oh, darat? Dan via darat? Darat. Oh. Berarti 5 juta? Gila.
itu termasuk ini mas, saya termasuk saving banyak banget ya karena di setiap daerah gitu saya udah dijemput, kadang sudah dikasih makan gitu, jadi biaya penginapan terus biaya makan saya itu budgetnya menurut itu udah berkurang. Oh jadi udah ditanggung sama komunitas-komunitas yang mau siap menjemput. Betul, mulai dari nginap sampai makan kadang sudah ditanggung. Iya. Nah terus orang tua. Mas Agus kan pada saat itu kan masih single kan berarti kan? Masih. Mau nggak mau kan harus kuncinya sama orang tua dong. Respon orang tua gimana? Kok anaknya nih nggak karena saya itu kan sudah bisa cari duit sendiri gitu ya. Jadi sama orang tua tuh nggak yang dilarang-larang lah, namanya anak bujang gitu kan, udah dewasa udah punya penghasilan sendiri. Jadi yang penting bilang mau kesini ya udah gitu. Responnya apa pada saat bilang? Saya nggak bilang kalau saya mau ke sana. Ya itu karena kalau jadi saya bilang ke sana permasalahan. pasti nggak boleh. Jangankan orang tua kita nih, pada saat hari ini ketemu di Gunung Sindoro, asli sok banget. Masalahnya kalau sepedahannya tuh ke depan, beli makanan, beli makanan, beli rotinya di Lombok, pasar gitu ke ya. pasar. Nah ini beli sayurannya di Lombok. Ya Allah, berarti pada saat itu nggak bilang izin sama orang tua dong? Nah, bilangnya apa? Iya bilangnya mau bersepeda, cuman waktu itu saya bilangnya cuma sampai Jogja. Apa responnya pada saat bilang ke Jogja? Kaget juga dong? Ya kaget sih, cuman ya udah gitu, nggak apa-apa. Yang pasti diizinkan. Respon orang tua ketika anaknya pulang 14 hari sepedahan ke Lombok. Ya bahagia sih anaknya bisa pulang dengan selamat. Selamat sehat ya? Ya sehat, alhamdulillah. Yang pasti bahagia lah. Asli. Sampai tetangga-tetangga itu pada heran. Asli sih. Ini beneran sampai Mandalika gitu. Terus ini katanya Mas Agus ini udah karena saking hobinya naik sepeda dari Lampung ke Mandalika, terus katanya udah punya license ya? Oh ya, saya alhamdulillah punya license juri sepeda. Nah, boleh dijelasin nggak tuh? Maksudnya juri sepeda tuh gimana tuh? Semacam wasit ya, semacam wasit gitu. Cuma kita mencuri sorry dipotong ya. Sepeda. Balap sepeda cepet-cepetan atau Iya. balap sepeda yang gimana sih? Balap sepeda yang cepet-cepetan. Balap sepeda itu ada banyak mas, ada kelasnya ya. Ada mulai dari MTB, DH, terus road bike, kemudian ada apa itu? Ya anak kecil, sepeda anak kecil. Iya. Nah itu ada 4 kelompok itu. Cuman kalau yang saya masih kelasnya masih regional. Oh, berarti hanya untuk wilayah di Provinsi Lampung aja. Belum Tapi nasional ya? boleh diperbantukan di daerah Provinsi lain? provinsi lain, tapi yang hanya sekitar aja sih. Sumatera berarti? Sumatera. Belum sampai ke luar Sumatera? Luar Sumatera belum boleh. Oke deh. Itu apa gara-gara karena sepedahan dari Lampung ke Awalnya juga gitu sih, karena Lombok? saya udah bersepeda jauh. Terus ya namanya sudah membuat, bisa dibilang prestasi ya kayak gitu. Iyalah, sangat lah itu Ya kan, dibilang prestasi, dikenal sama orang gitu. Ya udah pas kegiatan itu selalu akhirnya diajak untuk pembuatan license. Oh, berarti selama perjalanan dari Lampung ke Lombok itu nggak pernah kejadian ada sesuatu hal-hal yang apa ya? Maksudnya kayak ada orang iseng di jalan atau mistis di jalan? Alhamdulillah nggak sampai saya lewat Alas Roban ya. Oh, nggak lewat? Lewat. Terus? Lewat Alas Roban yang katanya mungkin ya banyak Orang semua juga tahu ya, kan? Alas Maksudnya Roban, iya, kan? iya, udah familiar lah orang-orang juga. Nah, itu alhamdulillah aman, saya lewat sana aman. Kemudian di Baluran ya, yang saya itu menempuh jarak sekitar 20 kilo di tengah hutan. Baluran itu 20 kilo juga alhamdulillah aman ya? Alhamdulillah aman. Sampai ban sepeda juga alhamdulillah belum pernah namanya bocor, belum pernah. Lampung ke Mandalika? Iya, betul. Nggak ada bocor? Nggak ada sama sekali, alhamdulillah. Oh, gokil. Oh, gila sih, aduh. Gak habis pikir juga sih, aduh gila. Luar biasa, pokoknya pengalaman yang bagi saya nggak bisa Aneh. lupakan seumur hidup. Tapi Iya loh. luar biasa. Nah, terakhir ya, Mas Agus. Ada niatan buat sepedahan jauh lagi gak? Mimpi terbesar saya Cakep nih. yaitu umroh naik Insya Allah. sepeda. Insya Allah. Yo, silakan Bu, hati-hati. Insya Allah ya, doain semoga bisa tercapai umroh ke Umroh Mekah pakai naik sepeda.
Udah di Soalnya motivasi saya ada teman mas, teman sekarang sudah sampai Iran nih. Jadi saya termotivasi juga ini lagi sampai Iran sepedahan, ngapain? Sampai Mekah rencananya. Oh, planningnya sampai Mekah? Mekah. Oh, gila, berapa hari? Nah, berarti udah dihitung-hitung dong dari Lampung ke Mekah, tanah suci Arab Saudi. Di Arab Saudi, Mekah Kalau Madinah. perkiraan sih 3 sampai 4 bulan. Aduh, Kalau teman itu 100 hari baru sampai Iran. Kan otomatis ya budget juga kan nggak sedikit dong. Iya, betul. Itu gimana cara memanage-nya? Ya kan kita pengen dong namanya umroh gitu. Iya, pasti kita kan semua. sudah punya budget tuh untuk umroh. Nah, bener. saya pengen dana yang saya alihkan untuk umroh itu ya dialihkan ke sepeda. Oh. Gitu. Rencana. Lagian juga sekarang tuh banyak sih mas sponsor gitu. Yang siap nampung Ya, bantu ya, siap bantu ya pasti ngebantu. Makanya semoga aja nanti ada sponsor yang amin, insyaallah ya. Siapa sih yang nggak mau kan umroh? Tapi nih Mas Agus nih yang agak lain di umroh naik sepeda bos. Aduh. doain aja Aneh. semoga tercapai. Amin. Planningnya rencana kapan? Sementara sih Belum tahu ada ya. kapan ya. Berarti cuma hanya ide kepengen aja. Iya, baru kepengen aja. Cuman kalau targetnya belum ada. Untuk waktu dan kapannya belum tahu. Belum tahu. Tapi planningnya sih Ada. secepatnya bisa Secepatnya, berangkat semoga ya. bisa, ya. Wah gila sih Mas Agus, thank you banget lah. Asli Siap, gua karena kita kan mendaki di Gunung Sindoro yang ketemu hari ini di Ya. satu tenda, kaget dong dibilang kita sepedahan dari Lampung ke Mandalika. Asli, dan kita mau tidur, kenapa mau tidur ceritanya gitu kan? Jadi ceritanya nanggung. Kayak gue beresin aja hari ini. Ternyata seperti itu ceritanya ya. Ya alhamdulillahnya selama perjalanan nggak ada kendala Alhamdulillah. dan yang nggak bisa dipercaya sih ya, percaya nggak percaya ternyata bannya selama perjalanan nggak ada masalah, nggak ada bocor. Wah gokil sih. Oke Mas Agus, terima kasih banyak ya Oke, informasinya. siap. Mudah-mudahan ceritanya untuk umroh ke tanah suci Mekah dengan sepeda Amin ya Allah. Amin. terlaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.